dan lalu dikasih air dan lalu kacang hijaunya diletakkan di atas. Lalu 3 hari kemudian ada 5 atau 10 sentimeter. Setelah 3 hari sudah mulai daun muncul. Oke, berarti Mas Sahrul berhasil menanam biji kacang hijau selama 3 hari, sudah mulai tumbuh setinggi 5-10 cm. Oke, terima kasih Mas Sahrul. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki dari kelas 6. Kali ini saya akan melaporkan hasil pengamatan tentang kacang. Kacang ini ditanam menggunakan media kapas dan air. Nah, kacang ini setelah 4 hari mulai tumbuh setinggi 10 cm dan mulai tumbuh daun walaupun hanya bentuk. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari kelas 6 akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Alat dan bahan adalah 1 buah pot tanah cukupnya, kulit padi kacang hijau dan air secukupnya. Cara kerjanya, isilah pot dengan tanah 3/4 tanah. 2. Tanamlah biji di dalam pot tersebut dengan kedalaman 0,5 cm. 3. Siramlah, tunggu sampai biji tumbuh dan catatlah hasil dalam buku pengamatan. Penjelasan pengamatan yaitu hari pertama belum tumbuh dan hari kedua belum tumbuh dan hari ketiga baru tumbuh 1 cm dan hari keempat mulai tumbuh daun sampai 1,5 cm. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kilazara akan menjelaskan tentang laporan hasil pengamatan kacang hijau. Alat dan bahannya adalah 1 pot, yang kedua tanah secukupnya, yang ketiga biji kacang hijau, yang keempat air secukupnya. Cara kerjanya adalah siapkan pot, yang kedua isilah tanah ke dalam pot, yang ketiga lalu masukkan biji kacang hijau ke dalam pot, lalu siramlah air secukupnya setiap hari. Hasil pengamatan: hari pertama belum ada pertumbuhan apa-apa, hari kedua sudah mulai tumbuh batang setinggi 10 cm, hari ketiga mulai tumbuh daun, hari keempat batang dan daun sudah semakin panjang. Sekian, terima kasih dari saya. Nama saya Yumati Sayyidiyah. Saya kelas 6. Saya akan mengerjakan laporan hasil pengamatan kacang hijau. Alat dan bahan: 1 buah polybag, tanah secukupnya, biji kacang hijau, air secukupnya. Cara kerja: isilah polybag dengan tanah, masukkan biji kacang hijau, siram dengan air secukupnya. Hasil pengamatan: hari pertama belum ada pertumbuhan, hari kedua belum ada begitu tanah, cuma sudah tumbuh batang setinggi 40 cm. Hari ketiga sudah tumbuh batang sehingga 10 cm. Hari keempat sudah mulai tumbuh dan sebagai 4 daun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roican Maulana Al-Jauzini dari kelas 6. Saya akan mengenalkan hasil pengamatan kacang hijau. Alat dan bahannya: 1 buah pot kecil, terus tanah secukupnya,
kulit padi secukupnya, terus kompos atau kotoran kambing secukupnya, terus dan biji kacang hijau. Cara kerjanya adalah masukkan tanah secukupnya, terus tanam biji kacang hijau, terus ditutupi dengan tanah secukupnya, terus dikasih kompos atau kotoran kambing tadi, terus dikasih air secukupnya. Hari pertama belum tumbuh apa-apa, hari kedua mulai tumbuh akar, hari ketiga sudah tumbuh tunas, sudah tumbuhlah kacang hijau. Sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Wahid Ibrahim Al-Husaini dari kelas 6. Saya membuat hasil laporan pengamatan dari kacang hijau. Alat dan bahan: 1. Sendok plastik, 2. Kapas, 3. Biji kacang hijau, 4. Air secukupnya. Cara kerja: 1. Taruh kapas, 2 biji kacang hijau, 3 air secukupnya. Hari pertama kacang hijau belum tumbuh, hari kedua mulai tumbuh batang, hari ketiga mulai tumbuh daun 1 cm. Saya salah di kelas 6 mau menjelaskan metamorf dalam pupuk. Mulai dari jamur, menjadi bulat, bulat menjadi kelompok, kelompok menjadi cukup dewasa, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya kelas 2. Saya akan menjelaskan tentang metamorfosis gati. Telur akan menjadi kecebong tanpa kaki. Kecebong berkaki akan menjadi kecebong berkaki. Kecebong berkaki akan menjadi kata muda. Kata muda akan menjadi kata tua, dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang proses kura-kura. Jadi telur akan menetas dan menjadi bayi kura-kura. Bayi kura-kura akan menjadi kura-kura muda, dan kura-kura muda akan menjadi kura-kura dewasa. Kura-kura dewasa akan bertelur, dan seterusnya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Khairul Nizam akan mempresentasikan perkembangbiakan kupu-kupu. Mulai dari telur, terus menjadi ulat, dan akan menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Dari telur menjadi ulat, kemudian kepompong, kupu-kupu. Ya, jadi kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna Oh ya, karena mengalami perubahan bentuk. Oh ya, terima kasih Mas Nizam. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nizam, kelas 6. Saya akan mempresentasikan dan memperkembangbiakan kacang hijau. Ini bahan-bahannya: botol bekas, tanah, dan biji dan air secukupnya. Cara mengembangbiakan tanaman ini: masukkan biji ke dalam tanah dan masukkan air secukupnya, dan tunggu beberapa hari kemudian. Hari pertama sudah muncul 1 cm, dan hari ketiga sudah mencapai 10 cm. Oh ya, daunnya sudah mulai tumbuh.
sudah mulai tumbuh meskipun masih kuncup ya. Oh ya, alhamdulillah, berarti Mas Nizam sukses menanam kacang hijau ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guevara El Nino dari kelas 6 ingin menjelaskan daur hidup ayam. Ayam dewasa bertelur dierami kurang lebih 21 hari dan ayam menetas. Telur ayam menetas menjadi ayam anak ayam setelah kurang lebih 2 sampai 3 bulan tumbuh anak ayam tumbuh sebagai ayam dewasa menjadi ayam dewasa. Oh ya, jadi daur hidup ayam yang telah Mas Nino gambarkan di situ, berarti ayam termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna karena hanya mengalami perubahan bentuk tubuh, tidak mengalami perubahan bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guevara El Nino kelas 6 ingin menunjukkan praktek kacang hijau. Hasil laporan pada hari Selasa, mulai menanam biji kacang hijau. Hari kedua belum mulai tumbuh, sedangkan hari ketiga mulai tumbuh ke atas, tetapi daunnya belum begitu banyak, Bun. Oh iya. Wassalamualaikum. Jadi ini menanam selama berapa hari? 3 hari. Yang ditanam berapa biji? 2. Tumbuh semua ya? Oke. Ya, alhamdulillah sudah mulai tumbuh sekitar 2 cm. Sudah ada daunnya meskipun masih kuncup. Ya, berarti Mas Nino berhasil melakukan praktek pertumbuhan kacang hijau. Oke, terima kasih Mas Nino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Raya Dewi Lestari akan menyampaikan laporan hasil pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Alat dan bahan: pot biji kacang hijau, tanah secukupnya, air secukupnya. Cara kerja: masukkan tanah ke dalam pot, tanamkan biji ke dalam pot, siram biji kacang hijau dengan air setiap hari, tunggu sampai biji tumbuh, amati dan tulis di buku pengamatan. Hasil laporan: hasil pertama, benih kacang hijau mulai tumbuh menjadi kecambah. Hasil kedua, tidak ada perubahan atau sedikit pun tunas. Hari ketiga, tunas mulai tumbuh, akar keluar dari biji. Hari keempat, akar tumbuh lebih panjang dari biji. Hari ketujuh, benih kacang hijau berkembang biak menjadi tanaman kacang hijau setinggi 8 cm dengan daun hijau terbuka. Jadi hasilnya ini selama 7 hari. Seperti ini. Oke, daunnya sudah mulai tumbuh ya, meskipun masih kuncup. Alhamdulillah, berarti Mbak Raya berhasil mengamati pertumbuhan kacang hijau selama seminggu ya. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anisata Ramadhani akan menjelaskan metamorfosis ayam. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang dipelihara manusia. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika diarami, telur ayam bisa menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan menetas dan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk kecil yang mirip dengan induknya. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya, hanya ukuran tubuhnya saja yang
Lestari. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembangbiak dengan cara metamorfosis sempurna. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu memiliki warna yang indah cemerlang. Daun hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva ular. Setelah 2 minggu, larva ular membentuk kembang yang bergantung di ranting dengan 3 minggu dan akhirnya membentuk kupu-kupu muda dan semakin besar membentuk kupu-kupu dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra. Saya akan menjelaskan metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang sangat berbeda mulai dari telur menjadi ular, berlanjut ke pupa dan menjadi kupu-kupu dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azhara akan menjelaskan tentang perkembangbiakan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembangbiak dengan cara metamorfosis sempurna, yaitu proses perkembangan yang menggunakan perubahan dan struktur tubuh yang drastis. Tahapan metamorfosis kupu-kupu adalah dimulai dari telur, lalu larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu dewasa biasanya hanya hidup selama beberapa minggu, atau sekitar 2-4 minggu. Namun ada beberapa spesies yang dapat bertahan hidup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Mbak Fima tentang perkembangbiakan kura-kura. Apa yang sudah dia buat dan apa yang sudah dia gambar. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Silakan Mbak Fima. Jadi saya bikin perkembangbiakan yaitu kura-kura. Kura-kura dan telur menetas. Setelah itu menjadi bayi kura-kura. Bayi kura-kura menjadi kura-kura muda dan menjadi kura-kura dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Fima akan menerangkan tentang perkembangbiakan kura-kura yang sudah dia buat. Mari kita menjelaskan, mari kita mendengarkan yang Mbak Fima jelaskan. Perkenalkan, nama saya Kanza Putri Adeleva. Saya akan mempresentasikan tentang daur hidup kucing. Kucing termasuk hewan vivipar. Vivipar yaitu dengan cara melahirkan. Kucing tidak hanya mengalami perubahan tubuh, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Kucing mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Kucing mengalami daur hidup dengan yang sama dengan ayam, hanya memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kanza Fitri Adeleva. Saya akan mempresentasikan tentang daur hidup kucing. Kucing termasuk hewan vivipar. Vivipar adalah dengan cara melahirkan. Kucing adalah mengalami daur hidup metamorfosis tidak sempurna karena kucing hanya mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak mengalami perubahan bentuk. Kucing mengalami metamorfosis yang sama dengan ayam, yaitu memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Sekian, terima kasih. Hari ini adalah ujian praktek bahasa Indonesia. Yang Mbak Fima lakukan adalah Laporan pengamatan yaitu buat kedelai. oh ya.
Silahkan dipresentasikan bagaimana cara menanam, kemudian alat dan bahan, hasilnya selama berapa hari Mbak Vima menanam tanaman tersebut? 4 hari 4 hari ke sekarang. Dibantu orang tua atau membuat sendiri? buat sendiri. Oh ya, mengerjakan sendiri. Oh ya, silahkan dipresentasikan. Ini saya membawa yaitu tumbuhan beserta kedelai. Alat dan bahannya yaitu kita membutuhkan 1 buah pot, tanah secukupnya, biji kedelai, dan air secukupnya. Cara kerjanya yaitu siapkan 1 buah pot dan isilah dengan tanah secukupnya. Lalu diberi biji kedelai maupun biji kacang hijau dan diberi air secukupnya. Kemudian hari pertama bagaimana dia tumbuhnya? Hari pertama belum ada perkembangbiakan. Oke, hari pertama belum ada. Hari kedua Hari kedua sudah mulai menampakkan pertumbuhan. Oke. Kemudian hari ketiga sudah mulai kelihatan. sudah mulai kelihatan. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, hasil pertumbuhan kedelai Mbak Vima selama ini hari keempat berhasil. Oke. Terima kasih Mbak Vima. Silakan diperkenalkan dulu namanya. Nama saya Zahra Amrani kelas 4. Oke. Mbak Zahra menanam apa ini? Kacang hijau. Oh iya, kacang hijau. Jadi teman-teman, ini adalah laporan hasil pengamatan yang dibuat oleh Mbak Zahra. Kita dengarkan bersama yuk pengamatan Mbak Zahra bagaimana mulai dari hari pertama sampai hari keempat. Oke, silakan. Saya menanam kacang hijau. Alat dan bahannya adalah 1 buah poligen, tanah secukupnya, dan biji kacang hijau, dan tambahkan air secukupnya. Cara kerjanya adalah isilah 1 kali lipat dengan tanah. Kedua, tanam biji di dalam pot tersebut. Ketiga, siram dengan air secukupnya setiap hari. Ini hari keberapa? 4. Sudah setinggi apa? Sudah sejengkal. Kira-kira coba. Oh iya, sudah sejengkal ya. Hari keempat sudah tumbuh berapa daun Mbak Zahra? 4. Sudah tumbuh 4 daun. Jadi teman-teman, Mbak Zahra berhasil menanam kacang hijau. Dari berapa biji yang ditanam? Dari 5 biji yang berhasil adalah 2. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Oke, silakan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum mempresentasikan laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Adi Memoya, saya kelas 6. Saya akan mempresentasikan biji kacang hijau. Saya Pertumbuhan. biji kacang hijau. Oke. Bahan-bahannya yang akan disiapkan adalah 1 buah polybag, 1 buah tanah yang sudah dicampur dengan tanah arang sekam padi. Ini tuh Arang sekam padi ya. Kemudian siapkan biji kacang hijau. Cara kerjanya adalah masukkan arang tanah yang sudah dikasih arang sekam padi dengan ke polybag. Lalu masukkan biji kacang hijau. Lalu disiram menggunakan air secukupnya. Hari pertama belum tumbuh. Hari kedua baru tumbuh, banyak baru tumbuh. Hari ketiga tumbuh setengah senti. berapa senti ini? Enggak, ini kira-kira sudah 10 senti ya. Oke. Jadi teman-teman, selama berapa hari?
selama 5 hari kacang hijau Mbak Ardina sudah tumbuh kurang lebih 10 cm. Terima kasih Mbak Ardina. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Afifah Najwa Numan Nuruliyah. Saya kelas 6. Oke, jadi Mbak Afifah akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan yang sudah dibuat. Silakan. Saya menanam kacang hijau. Alat dan bahannya adalah 1 buah pot dan biji kacang hijau, air secukupnya dan tanah secukupnya. Cara kerjanya adalah beri setengah tanah pada pot, masukkan biji kedelai, Biji kacang hijau, kemudian masukkan biji kacang hijau ke dalam tanah dengan kedalaman 0,5 cm. Setelah itu siram air secukupnya. ya. Jadi ini nanam berapa biji Mbak Afifah? 10 biji ya. Dan ini alhamdulillah 10-10-nya sudah tumbuh dengan baik. Sudah berapa hari ke sekarang? 4 hari. 4 hari sekarang. Jadi ini pasti menanamnya dengan cinta dan kasih sayang, makanya dia tumbuh dengan baik. Ini disimpan di luar rumah atau di dalam rumah? Kalau malam hari di dalam rumah, tapi kalau siang hari di luar rumah. Kenapa siang hari ditaruh di luar rumah? Karena kalau kena sinar matahari akan lebih cepat tumbuhnya. Oh iya, bagus. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Sama-sama. Oke, silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanza Fitria Delova, saya kelas 6. Oke, jadi Mbak Kanza akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan yang sudah dibuat. Mari kita bersama-sama mendengarkan Mbak Kanza membuat laporan hasil pengamatan dari pertumbuhan apa ini Mbak? Biji kacang hijau. Oh iya, biji kacang hijau. Saya akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Alat dan bahan adalah 1 buah pot, tanah secukupnya, air, biji kacang hijau, dan kulit padi secukupnya. Cara kerja adalah isi polybag dengan tanah setengah, lalu tanah dicampur dengan biji kacang hijau. Setelah itu tanam biji di dalam polybag sedalam 0,5 cm. Setelah itu kubur dengan tipis-tipis dengan tanah. Setelah itu disiram dengan air secukupnya dan tidak boleh terlalu basah. Oke, jadi ini berapa hari? 4 hari. 4 hari ke sekarang. 4 hari ke sekarang teman-teman, tumbuhnya batang sudah setinggi berapa nih? Kira-kira 10 cm ya. Jadi dalam waktu 4 hari sudah tumbuh daun sebanyak 4. Oke. Alhamdulillah Mbak Kanza berhasil menanam dengan baik. Terima kasih Mbak Kanza. Oke, silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanza Fitria Delova, saya kelas 6. Oke, jadi Mbak Kanza akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan yang sudah dibuat. Mari kita bersama-sama mendengarkan Mbak Kanza membuat laporan hasil pengamatan dari pertumbuhan apa ini Mbak? Biji kacang hijau. Oh iya, biji kacang hijau. Saya akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Alat dan bahan adalah 1 buah pot, tanah secukupnya, air, biji kacang hijau, dan kulit padi secukupnya. Cara kerja adalah isi polybag dengan tanah setengah, lalu tanah dicampur dengan biji kacang hijau. Setelah itu tanam biji di dalam polybag sedalam 0,5 cm. Setelah itu kubur dengan tipis-tipis dengan tanah.
Setelah itu disiram dengan air secukupnya dan tidak boleh terlalu basah. Oke. Jadi ini berapa hari? Berapa hari? 4 hari. 4 hari ke sekarang. 4 hari ke sekarang teman-teman, tumbuhnya batang sudah setinggi berapa nih? Kira-kira 10 cm ya. Jadi dalam waktu 4 hari sudah tumbuh daun sebanyak 4. Oke. Alhamdulillah Mbak Kanza berhasil menanam dengan baik. Terima kasih Mbak Kanza. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Afifah Najwa Numan Nuruliyah. Saya kelas 6. Oke, jadi Mbak Afifah akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan yang sudah dibuat. Silakan. Saya menanam kacang hijau. Alat dan bahannya adalah 1 buah pot dan biji kacang hijau, air secukupnya dan tanah secukupnya. Cara kerjanya adalah beri setengah tanah pada pot, masukkan biji kedelai, Biji kacang hijau, kemudian masukkan biji kacang hijau ke dalam tanah dengan kedalaman 0,5 cm. Setelah itu siram air secukupnya. ya. Jadi ini nanam berapa biji Mbak Afifah? 10 biji ya. Dan ini alhamdulillah 10-10-nya sudah tumbuh dengan baik. Sudah berapa hari ke sekarang? 4 hari. 4 hari sekarang. Jadi ini pasti menanamnya dengan cinta dan kasih sayang, makanya dia tumbuh dengan baik. Ini disimpan di luar rumah atau di dalam rumah? Kalau malam hari di dalam rumah, tapi kalau siang hari di luar rumah. Kenapa siang hari ditaruh di luar rumah? Karena kalau kena sinar matahari akan lebih cepat tumbuhnya. Oh iya, bagus. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Sama-sama. Oke, silakan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum mempresentasikan laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Ardina Mulaya, saya kelas 6. Saya akan mempresentasikan biji kacang hijau. Saya Pertumbuhan. biji kacang hijau. Oke. Bahan-bahannya yang akan disiapkan adalah 1 buah polybag, 1 buah tanah yang sudah dicampur dengan tanah arang sekam padi. Itu Arang sekam sekam padi ya. Kemudian siapkan biji kacang hijau. Cara kerjanya adalah masukkan arang tanah yang sudah dikasih arang sekam padi ke polybag. Lalu masukkan biji kacang hijau. Lalu disiram menggunakan air secukupnya. Hari pertama baru belum tumbuh. Hari kedua baru tumbuh, banyak baru tumbuh. Hari ketiga tumbuh setengah senti. berapa senti ini? Enggak, ini kira-kira sudah 10 senti ya. Oke. Jadi teman-teman, selama berapa hari? Selama 5 hari kacang hijau Mbak Ardina sudah tumbuh kurang lebih 10 cm. Terima kasih Mbak Ardina. Silakan diperkenalkan dulu namanya. Nama saya Zahra Amani, kelas 4. Oke. Mbak Zahra menanam apa ini? Kacang hijau. Oh iya, kacang hijau. Jadi teman-teman, ini adalah laporan hasil pengamatan yang dibuat oleh Mbak Zahra. Kita dengarkan bersama yuk pengamatan Mbak Zahra bagaimana mulai dari hari pertama sampai hari keempat. Oke, silakan. Saya menanam kacang hijau. Alat dan bahannya adalah 1 buah polybag, tanah secukupnya, dan biji kacang hijau, dan tambahkan air secukupnya.
hidup dengan tanah. Kedua, tanam biji di dalam pot tersebut. Ketiga, siram dengan air secukupnya setiap hari. Ini hari keberapa? 4. Sudah setinggi apa? Sudah sejengkal. Kira-kira coba. Oh iya, sudah sejengkal ya. Hari keempat sudah tumbuh berapa daun, Mbak Zahra? 4. Sudah tumbuh 4 daun. Jadi teman-teman, Mbak Zahra berhasil menanam kacang hijau. Dari berapa biji yang ditanam? Dari 5 biji, yang berhasil adalah 2. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Hari ini adalah ujian praktek bahasa Indonesia. Yang Mbak Fima lakukan adalah Membuat laporan hasil pengamatan yaitu pertumbuhan kedelai. Oh ya, silakan dipresentasikan bagaimana cara menanam, kemudian alat dan bahan, hasilnya selama berapa hari Mbak Fima menanam tanaman tersebut? 4 hari 4 hari ke sekarang. Dibantu orang tua atau membuat sendiri? buat sendiri. Oh ya, mengerjakan sendiri. Oh ya, silakan dipresentasikan. Di sini saya membawa yaitu tumbuhan beserta kedelai. Alat dan bahannya yaitu kita membutuhkan 1 buah pot, tanah secukupnya, biji kedelai, dan air secukupnya. Cara kerjanya yaitu siapkan 1 buah pot dan isilah dengan tanah secukupnya. Lalu diberi biji kedelai maupun biji kacang hijau dan diberi air secukupnya. Kemudian hari pertama bagaimana dia tumbuhnya? Hari pertama belum ada perkembangbiakan. Oke, hari pertama belum ada. Hari kedua Hari kedua sudah mulai menampakkan pertumbuhan. Oke. Kemudian hari ketiga sudah mulai kelihatan. oh, sudah mulai kelihatan. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, hasil pertumbuhan kedelai Mbak Fima selama ini hari keempat berhasil. Oke. Terima kasih Mbak Fima.